Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Halo para khalayak ramai. Semua di sini dengan podcast tunggalnya. Sekali lagi saya akan mereaction sebuah video. Kita simak bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertanyaan saya gini, Ustaz. Tadi Ustaz bilang kalau misalnya kita mengikuti pemahaman para sahabat, itu berarti kita mengikuti Rasulullah juga, karena para sahabat ikut ke Rasulullah. Nah, tapi emang apakah selama seperti itu? Karena kalau saya lihat itu ada beberapa amalan-amalan para sahabat yang khilafiyah dengan amalan Rasulullah. Misalkan sholat tarawih. Rasulullah mengajarkan sholat tarawih itu 8 rakaat. Siapa bilang? 11 rakaat. Siapa? Siapa? Mana ketemu hadisnya? Nah, di mana ada hadis sahih menyebutkan Nabi sholat 8 rakaat atau 11? Sebutin. Jangan sembarangan ngomong. Oh, Ayo. nah, hadis Aisyah itu kalau salah. Ini kekeliruan fatal mengatakan bahwa Nabi sholat tarawih itu 8 rakaat, 11 rakaat, 20 rakaat. Enggak ada satupun hadis menyebutkan berapa rakaatnya Nabi ketika sholat tarawih. Koreksi dulu, pertanyaannya keliru. Tidak ada satupun hadis menyebutkan Nabi sholat berapa rakaat. Yang 11, yang 13 tahajud, bukan tarawih. Bukan tarawih. Sholat malam, bukan Sholat tarawih. malam. Gitu. Oh. Iya. Nah, mau masih terusin nanyanya apa enggak? Jangan diacak, jadi takut saya nanya. Nah, Jadi ini takut. kita sering dibohongin pakai hadis gitu loh. Iya kan, hadisnya tuh nggak menyebutkan tarawih, tapi kita dibohongin pakai hadis. Oh, Nabi itu tarawihnya 11, pala lo peang. Enggak benar. Ya, kita di sini menyimak video tadi ya. Sangat disayangkan sikap sekelas LC ya, sudah menyandang. Sekali lagi kita tidak ingin mengutuk orangnya ya, tapi sikapnya ya, sifatnya. Nggak tahu itu Ustadz dari mana ya, tapi dalam berdakwah omongan-omongan yang tidak pantas membuat jamaah umat jera itu sangat bahaya. Itu aja saya sebagai penyimaknya aja miris sekali. Kok bisa ada ustadz yang gelarnya, yang sudah bergelar LC, ngomongnya tidak seperti orang yang berpendidikan tinggi gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Teman-teman dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, dari judul video tadi menganggap penanya sebagai wahabi yang menyusup dalam pengajian tersebut. Padahal mungkin penanya hanya ingin mengetahui lebih dalam lagi, sampai-sampai penanya jadi takut melanjutkan pertanyaannya. Pada video yang kita bagikan kali ini, kita simak penjelasan Ustadz Khalid Basalamah tentang permasalahan ini. Simak sampai selesai. فبأي آلاء ربكما تكذبان. Apakah sholat tarawih sama dengan sholat tahajud? Tarawih, qiyamul Ramadan, qiyamul lail, tahajud sama saja. Tarawih artinya santai, dan ini hanya digunakan untuk sholat malam di Ramadan. Kenapa? Karena orang habis sholat ba'da isya udah boleh sholat. Bahkan sebagian besar ulama mengatakan sholat tarawih itu di awal habis ba'da isya, khusus Ramadan, lebih afdal daripada sholat malamnya, daripada diakhirkan akhir malam. Karena Nabi SAW kerjakan di awal waktu kan. Yang satu hari yang Nabi SAW pernah kerjakan sehari saja, yang beliau habis sholat ba'diyah isya langsung berdiri, kemudian ada sahabat-sahabat yang diajak, mereka sholat berjamaah dengan Nabi SAW. Waktu mereka sholat, yang lainnya sudah banyak yang bubar nih, nggak tahu kalau Nabi SAW sholat. Besok pas masuk 1 Ramadan, sahabat tersebar berita semalam Rasulullah SAW sholat malam tuh setelah sholat ba'da isya, maka besoknya masjid penuh. Nabi SAW mengetahui hal tersebut, beliau tidak keluar dari rumahnya sampai azan subuh.
Pas azan subuh Nabi SAW keluar lalu mengimami sholat. Habis itu beliau ceramah. Beliau mengatakan, aku tahu semalam kalian menungguku, tapi aku tidak keluar karena kalau aku keluar mengimami kalian bisa jadi wajib sholat itu, tarawih maksudnya. Maka kerjakanlah, tapi jangan saya ada di situ. Nah kalau saya ada bisa menjadi wajib. Kalau dilakukan tiap hari oleh Nabi SAW maka jadi wajib. Tapi Nabi tidak melarang untuk mengerjakannya. Jadi sama saja, kan gitu. Tapi kerjakan tarawih ini teman-teman sekalian. Kerjakan tarawih ini ya, dengan syarat iman dan ihtisab namanya. Dua syarat mutlaknya. Kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari Muslim, man qama ramadhana imanan wa ihtisaba ghufira ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang mendirikan malam Ramadan tarawih dengan keimanan, yakin ini perintah Allah, bukan karena diajak teman, bukan karena masjid dekat rumah ada penceramah yang bagus, bukan karena apalah, pokoknya semua indikasi dunia ini hilangkan. Karena betul-betul iman, yakin Allah dan Rasulnya perintahkan. Jadi artinya keimanan itu kalau antum cuma sendiri tetap kerjain. Dan ihtisab, mengharapkan pahalanya, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Dan boleh 11, boleh 23. Tidak ada masalah. Ini jangan jor-joran masalah ini. Bahkan tidak sholat pun tidak masalah. Karena tarawih sunnah. Cuma dia kehilangan fadilah. Kalau hadis tentang 11 rakaat adalah hadis Bukhari di mana Aisyah berkata, Rasulullah SAW tidak pernah menambah Ramadan atau nur Ramadan lebih daripada 11 rakaat. Pendapat pertama mengatakan kalau sudah tarawih berarti tidak lagi tahajud, kan gitu. Pendapat kedua mengatakan tidak. Salat tarawih boleh lebih dari 11 rakaat. Beranjak daripada hadis yang sahih juga Bukhari, qiyamul lail mathna. Salat malam itu 2 rakaat tanpa ada batasnya. Dan Umar bin Khattab memahami benar hadis ini sampai akhirnya beliau mengerjakan sampai 23 rakaat. Dan tadinya sahabat ada yang berserakan di masjid, mereka kerjakan sendiri-sendiri, Umar bin Khattab lakukan secara berjamaah. Dan jangan lupa, pada saat itu terjadi ijma, sepakat para sahabat, tidak satupun ada sahabat yang memungkiri perilaku Umar radhiyallahu anhum. Jadi memang di sini ijma, dan ini ijma yang sangat kuat karena tidak ada satupun sahabat yang memungkirinya. Dan sampai sekarang fatwa ulama di Saudi, di Mekah sama Madinah yang merupakan kiblat kita di sana, tempat Nabi SAW lahir dan tempat Nabi SAW meninggal, 23 tahun dakwah Islam di sana, sholatnya 23 rakaat. Dan tidak menyalahkan orang yang 11, nggak ada masalah, dua-duanya boleh dikerjakan. Cuma saran saya, kalau mau kerjakan 11 rakaat, cari masjid yang 11 rakaat, yang 23 sholat 23 rakaat, cari 23 rakaat, karena ini ada fadilah sendiri. Ada hadis Nabi SAW, siapa yang sholat bersama imamnya sampai imamnya selesai, maka dicatatkan baginya ibadah semalam suntuk. Ini dah. Maksudnya selesai ini sampai witir, imamnya sudah witir, baru dia berhenti. Masalah imam baca Quran, apa segala dikerjain, setelah itu tuh nggak ada masalah. Tapi yang penting sudah nggak sholat lagi. Ya kalau antum masuk di masjid yang 11, maka sholat 11 itu enak. Dapat hadis ini. Walaupun boleh, kalau masjid itu 23 kita sholat 11 boleh saja, itu bebas, 2 rakaat pun boleh. Nah ini sunnah ya. Cuma afdaliyahnya, kita bicara afdaliyah. Dan fatwa ulama juga sering ditanya dalam majelis ilmu di Saudi, bagaimana hukumnya di 10 terakhir Ramadan? Sampai itu dijadikan sebagai peraturan di Masjid Haram kan? Boleh nggak saya sholat tarawih 20 rakaat, karena 10 akhir Ramadan itu 20 rakaat selawat tarawih, tapi tidak diikuti dengan witir. Nanti jam 12 malam, jam 1 malam ada sholat tahajud lagi 11 rakaat, berarti kalau digabung jadi berapa? 31 rakaat. Boleh nggak saya kerjain itu? Umumnya fatwa mereka boleh. Karena sholat Nabi SAW mathna, artinya 2 rakaat tanpa batas dan mengejar fadilahnya. Dan ini perselisihan pendapat ulama, jangan selalu kaku sehingga akhirnya kita vonis orang salah gara-gara adanya perselisihan ulama atau kita berpegang pada pendapat tertentu. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Masya Allah, sangat jelas apa yang disampaikan Ustadz Khalid Basalamah, bahwa salat tarawih dan tahajud sama-sama salat malam. Hanya saja tarawih khusus di bulan Ramadan lebih utama dikerjakan setelah Isya, sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melakukan. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah salat tarawih berjamaah, tetapi tidak rutin agar tidak menjadi wajib. Tarawih dianjurkan dengan iman dan ihtisab, karena bisa menghapus dosa-dosa yang lalu. Jumlah rakaatnya fleksibel, boleh 11 atau 23. Nabi SAW salat 11 rakaat, sedangkan Umar bin Khattab menetapkan 23 rakaat berjamaah, dan para sahabat menyepakatinya. Di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, pada 10 malam terakhir Ramadan, dilakukan tarawih 20 rakaat tanpa witir, lalu tahajud 11 rakaat, total 31 rakaat. Ini dibolehkan karena salat malam tidak terbatas jumlahnya. Dalam perbedaan pendapat soal rakaat, yang penting tetap mendirikan salat malam dengan khusyuk dan ikhlas untuk mendapat pahala yang besar.
itu setelah Ustadz pertama ngeyel-ngeyelan tentang 8 rakaat atau 23 rakaat, atau apakah sholat tarawih dan sholat malam itu berbeda atau sama, maka dijawab oleh Pak Ustadz Khalid Basalamah ya. Iya, Pak Khalid Basalamah itu bagus di tentang fikihnya. Saya juga kadang-kadang mendengarkan beliaunya, jadi walaupun berbeda pendapat tentang musik atau apapun, tapi kalau masalah fikih patut didengarkan, karena Pak Khalid Basalamah itu juga LC ya, juga berpengetahuan luas, berpendidikan tinggi. Jadi tarawih dan sholat tahajud itu sama-sama sholat malam ya. Jadi jangan usah ribut antara 8 dan 11, antara 8 dan 11, antara 23 dan 11. Soalnya sholat tarawih itu tidak ada batasannya. Kalau kamu mau mampu sampai 32 silahkan. Kalau umpamanya mau 100 rakaat silahkan, tidak ada patokannya ya, semampu kita. Tapi kalau orang Indonesia biasanya sih ya, kalau enggak 11 atau 23 ya. Itulah penjelasannya, keren sekali Pak Ustadz Khalid Basalamah ya. Jadi kita jangan anti dengan Ustadz, kita harus mengaji berbagai Ustadz, Adi Hidayat, Ustadz Felixio, Ustadz Khalid Basalamah, atau Usbaha, atau apapun itu, selama yang bagus kita masukkan dalam pikiran kita, dalam hati kita. Yang kurang setuju kita abaikan saja ya. Jadi kita input kemana-mana dan kita memperkaya hasanah keilmuan Islam kita ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.